Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa lagi bersama saya Sarifah Aini, masih dalam Indonesia Oncast, lensaindonesia.com. Ya, kali ini nih kita kehadiran narasumber. Siapa dia? Langsung saja. Halo Bapak Wahid Wahyudi, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pak, kali ini nih kita akan membahas, ini kan sudah mulai rame nih di masyarakat kita. PTM pembelajaran tatap muka ini kan akan segera diberlakukan. Bapak Menteri Nadiem Makarim sendiri kan juga sudah bilang seperti itu. Nah, rencananya Januari 2021. Nah, khususnya di Jawa Timur, SMA, SMK. Bagaimana sih Pak persiapannya? Monggo. Ya, jadi Jawa Timur itu sudah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka itu sejak tanggal 18 Agustus 2020. Mengapa begitu? Karena sejak bulan Maret 2020 di mana ada kebijakan dari pemerintah pusat yang dituangkan dalam keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, bahwa selain daerah yang zona hijau dilarang melakukan pembelajaran tatap muka saat itu. Sehingga mulai bulan Maret di Jawa Timur pun melakukan pembelajaran jarak jauh, termasuk juga pembelajaran online. Kenapa semua daerah di Jawa Timur tidak bisa online? Ada daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Nah, setelah berjalan sampai akhir Juli, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa memerintahkan saya selaku Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi. Setelah dievaluasi, ternyata hasil pembelajaran jarak jauh itu terjadi penurunan kualitas pendidikan. Kenapa terjadi penurunan? Karena ternyata daya tangkap siswa untuk pembelajaran secara online itu relatif rendah. Apalagi pelajaran-pelajaran tertentu, misalnya fisika, kimia, matematika, itu cukup rendah sekali. Sehingga Ibu Gubernur pada tanggal 18 Agustus 2020 membuat kebijakan, yaitu melakukan uji coba pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk diantaranya harus mendapatkan rekomendasi dari gugus tugas COVID-19 yang ada di kabupaten kota yang diketuai oleh Bupati Wali Kota. Termasuk juga siswa yang mengikuti uji coba pembelajaran harus atas persetujuan orang tua. Bagi orang tua yang belum setuju, tetap ada pembelajaran jarak jauh. Sehingga di Jawa Timur mulai tanggal 18 Agustus itu ada 2 model, yaitu model pembelajaran uji coba tatap muka dan pembelajaran online bagi para orang tua yang belum setuju atau bagi gugus tugas COVID-19 kabupaten kota yang belum setuju. Itu pun per hari hanya dilaksanakan selama 3 jam atau 4 jam pelajaran. Dan pada prinsipnya semua sekolah SMA dan SMK di Jawa Timur itu sudah menyiapkan protokol kesehatan, khususnya sarana prasarana protokol kesehatan, semua sudah siap, termasuk SOP-nya. Kemudian bagaimana menghadapi Januari 2021, arahan Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, kita tetap mengedepankan keselamatan dan kesehatan, baik siswa, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, termasuk para orang tua yang sering melakukan antar jemput. Sehingga di dalam mengambil kebijakan pada semester genap 2020-2021 yang akan dilaksanakan mulai Januari 2021, tetap mempertimbangkan perkembangan COVID-19 di Jawa Timur, di mana saat ini masih ada peningkatan, masih ada 6 kabupaten kota yang zona merah, dan yang lainnya yaitu 32 kabupaten kota ini zona orange. Bahkan sudah tidak ada zona yang kuning, apalagi hijau. Oleh karena itu, ya tentu kita berdoa, kita berharap
di bulan Januari nanti segera membaik, sehingga arahan dari pemerintah pusat untuk dilakukan pembelajaran tatap muka ini bisa dilaksanakan dengan baik. Karena apabila pembelajaran tatap muka ini tidak segera dilakukan, kata Pak Menteri pada saat video conference, ini dikhawatirkan tumbuh kembang siswa ini terganggu. Terjadi learning loss, terjadi anak merasa bodoh. Yang kedua, anak putus sekolah dikhawatirkan akan meningkat. Dan ini di Jawa Timur pun saya pernah dihubungi oleh orang tua siswa di Madura, termasuk kepala sekolah di Madura. Ini ada beberapa siswa yang keluar dari sekolah dan pindah ke pesantren karena masyarakat beranggapan SMA, SMK ini dianggap tutup, buyar, sehingga dipindah ke pesantren. Dan yang ketiga, kalau tidak segera tatap muka, kata Pak Menteri, dikhawatirkan ada tekanan psikososial. Jadi psikososial itu dihadapi oleh siswa maupun termasuk orang tua. Beberapa waktu yang lalu misalnya di media massa dimuat bagaimana ada orang tua memukul putranya di provinsi lain, ya. Termasuk juga siswanya dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak membahagiakan siswa saat harus belajar di rumah. Ini perlu disikapi sehingga arahan pemerintah pusat dipersilahkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi diharapkan daerah melihat bagaimana kondisi COVID-19-nya. Oke, baik. Nah, untuk Pak, Jawa Timur sendiri berarti menunggu keputusan selanjutnya gitu ya? Ya, jadi kebijakan-kebijakan di Jawa Timur dalam pendidikan ini dinamis, menyesuaikan perkembangan COVID-19 di masing-masing kabupaten kota. Baik. Bahkan gubernur mengharapkan bupati wali kota juga proaktif memantau rencana pembelajaran tatap muka ini, sehingga apabila terjadi peningkatan COVID-19 di satu kawasan, bupati wali kota dipersilahkan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka, kembali pembelajaran jarak jauh. Dan tidak harus di dalam satu kabupaten kota itu masuk semua atau pembelajaran jarak jauh semua. Silahkan, katakan misalnya ada kecamatan ABC sudah zona hijau, sementara yang lain zona merah, maka yang zona hijau itu silahkan melakukan pembelajaran tatap muka, yang merah ya diatur sedemikian sehingga protokol kesehatan tetap bisa dilaksanakan. Dan di dalam uji coba yang dilakukan di Jawa Timur untuk pembelajaran tatap muka, ini pun masing-masing kelas yang kalau normal itu bisa diisi 36 siswa. Sekarang ini dalam uji coba hanya diisi 9 sampai maksimal 18 siswa. Jadi jaga jarak bisa diatur di dalam kelas itu. Baik, itu tadi terkait PTM. Nah Pak, kemarin-kemarin nih terkait PJJ, ini kan para siswa, orang tua, ini kan pasti butuh untuk media itu, internet dan lain-lain. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sendiri memberikan fasilitas apa saja sih? Jadi yang pertama, tidak semua daerah di Jawa Timur itu terjangkau oleh internet. Sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan KIPIN atau kios pintar untuk mengadakan sebuah peralatan yang ada di depan saya ini, namanya Anjungan Belajar Mandiri, yang di dalamnya itu ada WiFi yang bisa di-download dan bisa di-upload dengan radius sekitar 20 meter. Sehingga Anjungan Belajar Mandiri yang semacam ATM ini dikirim ke sekolah-sekolah yang tidak terjangkau oleh internet, sehingga siswa bisa mendownload aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada di dalam Anjungan Belajar Mandiri itu. Termasuk guru juga bisa mengupload bahan ajarnya ke mesin ini, sehingga semua siswa yang berada di daerah itu bisa memanfaatkan
keberadaan anjungan belajar mandiri ini. Dan alhamdulillah ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik sehingga relatif semua daerah di Provinsi Jawa Timur sudah bisa melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital. Mantap. Terakhir nih Pak, pesan sendiri bagi para siswa dan juga orang tua, bagaimana menjaga kualitas dan efektivitas PTM maupun PJJ. Monggo. Tidak ada jalan lain di dalam masa perubahan seperti ini. Harus melakukan inovasi-inovasi yang baik untuk mencari solusi agar kualitas pembelajaran itu tetap bisa terjaga. Dan inovasi-inovasi ini juga harus hadir dari semua pihak, baik dari gurunya, kepala sekolahnya, tenaga kependidikannya, siswanya, termasuk para orang tua. Inovasi-inovasi yang diharapkan seperti dari orang tua itu yang selama ini mungkin banyak menyerahkan kepada sekolah, maka di saat pembelajaran jarak jauh ini proaktif daripada orang tua untuk membantu siswanya untuk bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh itu juga penting. Ini yang saya katakan bahwa orang tua pun perlu ada inovasi. Inovasi-inovasi diantaranya adalah memberikan pendampingan kepada putra-putrinya. Nah, khusus sendiri ya bagi siswa-siswa yang sudah PTM tetap harus menjaga jarak dan bagaimana Pak? Mau disiapkan menjaga protokol kesehatan tetap harus dijaga. Baik itu di sekolah, di rumah maupun di luar sekolah, termasuk juga di luar rumah. Harus tetap terjaga dengan baik. Terima kasih kawan Indonesia On-Cast. Tadi kita sudah berbincang dengan kepala dinasnya langsung. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.